Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6548 Dewa Sejati peringkat ke-9. Chu Feng memperlihatkan auranya, dia memang telah mencapai tingkat ke-9 dari Dewa Sejati. Dia benar-benar Dewa Sejati tingkat ke-9, itu sangat aneh, tapi bagaimana Chu Feng bisa langsung menembus ke Dewa Sejati tingkat ke-9? Egi merasakan kehadiran Chu Feng dan tidak punya pilihan selain menerima kenyataan aneh ini. Namun rasanya sulit dipercaya, jadi aku tak bisa berhenti memikirkannya. Ini adalah cobaan akibat petir. Egi dan Chu Feng berbicara serempak. Mereka semua merasa bahwa masalahnya terletak pada musibah petir itu. Oleh karena itu, Chu Feng cukup mengaktifkan mata ilahi 3 alam. Jika melihat ke arah kehampaan di atas, petir ilahi 9 warna itu belum sepenuhnya menghilang. Benar saja, jejak daya dari susunan tersebut berhasil ditemukan. Kekuatan formasi itu sangat tersembunyi. Bahkan jika Chu Feng menggunakan mata surgawinya tanpa menggunakan mata ilahi 3 alam, dia tidak akan mampu mendeteksinya. Namun, di bawah pengawasan mata ilahi 3 alam, dia menilai bahwa meskipun kekuatan formasi itu ditransformasikan dari harta karun tertinggi, kekuatan itu sangat mirip dengan kekuatan yang sebelumnya telah diintegrasikan Jie Tianran ke dalam formasi tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ini adalah perbuatan Jie Tianran. Ini benar-benar cobaan yang disebabkan oleh petir. Tidak heran aku merasa ada yang tidak beres tadi. Jadi, Jie Tianran yang telah mengutak-atik petir kesengsaraan saya, kata Chu Feng. Maksudmu, kakekmu yang brengsek itu yang menggunakan musibah petir untuk mencelakaimu? Telur bertanya. Ya, pasti dia. Dia pasti telah menemukan terobosan saya dan ingin memanipulasi petir kesengsaraan untuk mencelakai saya. Namun entah bagaimana, hal itu justru membantu saya mencapai tujuan saya, Chu Feng menganalisis. Jie Tianran, kau kakek bajingan. Kau benar-benar bajingan. Saat itu, mata Egi dipenuhi amarah. Meskipun Chu Feng mengubah kemalangan menjadi berkah, namun kita tidak bisa menyangkal kelicikan dan perilaku jahat Jie Tianran. Sebaliknya, terobosan Chu Feng semakin menyoroti kekuatan metode Jie Tianran. Sementara itu, di pihak Jie Tianran, Baili Sukong dan yang lainnya telah meninggalkan inti susunan, tetapi mereka semua menatap Jie Tianran dengan tajam. Untungnya aku bereaksi cepat, kalau tidak aku pasti sudah dikuras habis oleh Chu Feng itu. Jie Tianran, tidak bisakah kau sedikit lebih dapat diandalkan? Chang Li menunjuk Jie Tianran dan mengumpat lagi. Meskipun wilayah tersebut terpelihara, bukan berarti tingkat kultivasi tidak hilang, sebaliknya kerugiannya sangat besar. Ambil contoh Chang Li, setelah memasuki alam dewa surgawi tingkat ke-5, sebagian besar kultivasi yang telah ia kumpulkan dengan susah payah lenyap dalam sekejap. Dia mengaitkannya dengan refleksnya yang cepat, karena meskipun dia lebih lambat lagi, dia mungkin akan jatuh ke peringkat ke-4 dewa surgawi. Semuanya, apakah kultivasi kalian benar-benar telah terkikis? Jie Tianran bertanya. Apakah itu perlu dipertanyakan? Mengapa kau tidak masuk dan mencobanya lain kali? Chu Feng berhasil menembus pertahanan? Aku benar-benar curiga apa yang dikatakan Chu Feng itu benar, bahwa kalian telah bekerja sama. Kamu membantu Chu Feng, kan? Chang Li menunggu Jie Tianran dengan sikap mengancam. Yang lainnya, meskipun tidak seradikal Chang Li, juga bersikap dingin terhadap Jie Tianran.
Lagi pula, kultivasi diperoleh dengan susah payah, dan kehilangan sebagian kecil pun akan membuat siapapun tidak bahagia. Bergabunglah. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk bergabung dengan saya? Jika aku benar-benar ingin berurusan dengan sekte penjara, mengapa aku harus bersusah payah seperti ini? Sebaiknya kau pikirkan dulu, ketika Chu Feng menggunakan formasi penekan untuk menundukkanmu, siapa yang menyelamatkanmu? Kau harus tahu harta karun macam apa yang kugunakan untuk menyelamatkanmu. Aku sudah berusaha sedemikian rupa, namun aku masih belum bisa menghilangkan kecurigaanmu terhadapku. Kalau begitu, saya permisi. Saat Jie Tianran berbicara, dia langsung berdiri. Melihat hal ini, semua spiritualis roh dunia yang hadir di Istana Suci Tujuh Alam juga berdiri. Penguasa Tujuh Alam, mohon tenangkan amarahmu. Melihat hal itu, Baili Sukong segera angkat bicara untuk menghiburnya. Penguasa Tujuh Alam, dengarkan aku. Kita memang kehilangan kultivasi kita ketika mengikuti cobaan petir untuk menyerang Chu Feng. Meskipun kamu ahli dalam teknik formasi, kamu juga harus tahu bahwa kultivasi bukanlah hal yang mudah. Tuan-tuan, dapat dimengerti bahwa Anda marah karena kultivasi Anda telah rusak. Namun, Tuan Tujuh Alam, yakinlah, kami sangat percaya kepada Anda dan yakin Anda berada di pihak kami. Jika kau tidak mempercayai penguasa Tujuh Alam, kau tidak bisa meminta bantuannya untuk membangkitkan benda suci itu. Aku tidak akan melangkah ke tengah formasi barusan, inilah yang dikatakan Baili Sukong. Pada saat ini, kemarahan di mata tokoh-tokoh berpengaruh dari sekte penjara telah mereda secara signifikan. Lagi pula, apa yang dikatakan Jie Tianran masuk akal. Jika dia benar-benar ingin menipu mereka, dia bisa saja menahan diri untuk tidak ikut campur ketika Chu Feng mengaktifkan formasi penekan. Mengapa harus repot-repot melakukan semua itu? Namun, mereka bertindak tidak rasional karena telah kehilangan sebagian dari kemampuan kultivasi mereka. Chang Li, masalah ini memang bukan kesalahan penguasa Tujuh Alam, kita hanya bisa menyalahkan Chu Feng karena terlalu licik. Dia pasti menyembunyikan beberapa metode aneh yang memungkinkannya melahap kultivasi kita. Seorang pria lanjut usia dari sekte penjara netral berbicara kepada Chang Li. Setelah itu, yang lain juga memberikan saran mereka, memberi Chang Li jalan keluar. Baiklah, memang atas kehendak bebas saya sendiri saya mengaktifkan inti dari susunan tersebut. Ya Tuan Penguasa Tujuh Alam, aku sedikit terlalu bersemangat tadi. Mohon jangan tersinggung, tapi aku memang kehilangan kultivasiku, dan aku hampir kembali ke Dewa Surgawi tingkat keempat. Chang Li adalah pria yang cerdas, dan dia dengan senang hati menerima tawaran itu. Lagi pula, jika Jie Tianran benar-benar pergi sekarang, apa yang akan terjadi pada artefak suci mereka? Karena kalian semua telah menyampaikan pendapat kalian, saya bukanlah orang yang picik. Selama kalian semua mengerti bahwa kita bersatu, itu sudah cukup. Namun secara logika, harta karun yang baru saja saya gunakan seharusnya tidak membuat kesalahan apapun. Tolong ceritakan secara detail apa yang baru saja terjadi, kata Jie Tianran. Baru saja, saat aku mengikuti kesengsaraan petir, kesadaranku melihat Chu Feng. Awalnya aku berpikir bahwa dengan kekuatan formasi ini, aku bisa sepenuhnya melukai atau bahkan mengalahkan Chu Feng. Namun, ketika cobaan petir itu benar-benar bersentuhan dengan Chu Feng, seharusnya cobaan itu memasuki dunia batin Chu Feng. Tapi aku bisa memastikan bahwa itu bukan dari dunia dantian, melainkan dari kedalaman yang lebih dalam, terdengar raungan,
perasaan itu lebih seperti makhluk perkasa yang mempertahankan wilayahnya. Segera setelah itu, aku merasakan kultivasiku terkikis, Baili Sukong menceritakan. Saya juga, yang lain juga menyampaikan pendapat mereka, apa yang mereka alami sama dengan apa yang dialami Baili Sukong. Ngomong-ngomong, tempat Chu Feng berada sekarang adalah reruntuhan. Aku samar-samar bisa melihat entitas jiwa yang sangat besar, tetapi badai petir datang terlalu cepat, sehingga aku tidak bisa melihat wujud spesifik dari entitas jiwa tersebut. Chu Feng melakukan perjalanan khusus ke alam fana laut bunga, yang pasti untuk reruntuhan itu, inilah yang dikatakan Baili Sukong. Reruntuhan itu sendiri tidak penting. Fakta bahwa dia mampu menerobos berarti dia telah memperoleh manfaat dari reruntuhan tersebut. Tapi apa yang Anda maksud dengan dunia batin? Dan suara itu? Mungkinkah kekuatan garis keturunannya telah melahap kultivasimu? Setelah berpikir sejenak, Jie Tianran berkata. Namun, dia juga tidak yakin, karena menurutnya, hal seperti ini seharusnya tidak terjadi. Namun tepat pada saat itu, suara iblis tua itu sampai ke telinga Jie Tianran. Ini bukan sekadar kemungkinan, ini sebuah kepastian, garis keturunan yang cukup kuat akan melindungi tuannya di saat bahaya. Terutama penggunaanmu terhadap kesengsaraan petir, metode yang tidak pantas dan bahkan tercela. Namun, metode yang baru saja Anda gunakan bukanlah sesuatu yang dapat dilindungi oleh garis keturunan biasa. Bahkan sebagian besar garis keturunan pun tidak akan mendeteksi sesuatu yang tidak biasa. Sepertinya garis keturunan petir surgawi cucumu sangat kuat, mungkin bahkan setara dengan peringkat Raja Suci yang legendaris. Jika itu benar-benar garis keturunan Raja Suci dari garis keturunan petir surgawi, maka itu adalah garis keturunan yang tidak lebih lemah dari garis keturunan raja. Itu sangat berharga, monster tua itu tampak bersemangat saat berbicara. Apakah kau tahu ini akan terjadi? Tanya Jie Tianran. Seandainya aku tahu, aku tidak akan membiarkanmu menggunakan metode ini, karena aku juga tidak terlalu menyukaimu, cucuku, kata iblis tua itu. Semuanya, yang melahap garis keturunan kalian pastilah garis keturunan guntur surgawi milik Chu Feng. Akulah yang meremehkan garis keturunan guntur surgawi milik Chu Feng. Aku tidak pernah menyangka bahwa garis darahnya akan melindunginya. Setelah berbicara dengan iblis tua itu, Jie Tianran memberikan penjelasan yang positif kepada semua orang. Menurut penguasa 7 alam, garis keturunan Chu Feng yang telah melahap kultivasi kita, mengubahnya menjadi sumber daya kultivasi untuk digunakannya? Jika memang demikian, bukankah Chu Feng akan mencapai alam dewa surgawi? Setelah mendengar perkataan Jie Tianran, Chang Li dan yang lainnya langsung tegang dan mulai mengamatinya dengan saksama. Mereka sangat takut bahwa musibah petir lainnya akan terjadi. Untungnya, badai petir itu mereda dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan kembali terjadi. Kalian semua terlalu banyak berpikir, aku hanya mengatakan bahwa garis keturunannya melahap kultivasimu, tetapi aku tidak mengatakan bahwa itu akan mengubah kultivasimu menjadi sumber daya kultivasi untuk digunakan oleh Chu Feng. Menurutku, fakta bahwa ia melahap kultivasimu kemungkinan besar adalah peringatan dari garis keturunan Chu Feng. Alih-alih menggunakan tingkat kultivasi Anda secara langsung untuk kepentingan Chu Feng. Lagi pula, kalian semua berada di alam dewa surgawi, kultivasi kalian begitu dahsyat dan mendominasi sehingga bahkan jika diubah menjadi sumber daya kultivasi, Chu Feng tidak akan mampu menahannya, kata Jie Tianran. Ya memang. Setelah mendengar itu,
tokoh-tokoh berpengaruh dari sekte penjara mengangguk menyetujui apa yang dikatakan Jie Tianran. Bum bum bum. Namun, tepat pada saat itu, tanah tempat Chu Feng berada mengalami perubahan, sinar terang yang menyilaukan muncul dari kedalaman bumi. Para anggota sekte penjara yang mengamati formasi besar itu, tentu saja juga memperhatikan pemandangan ini. Namun, para ahli dari sekte penjara dan istana suci 7 alam tidak menyadari apa yang telah terjadi. Namun mereka menyadari bahwa Chu Feng akan segera keluar. Jadi mereka berdatangan dan menggunakan berbagai metode. Sekali lagi, awan itu menyelimuti wilayah daratan dan langit tersebut. Namun, perlu disebutkan bahwa Zhao Feng awalnya ingin menjadi pahlawan sekte penjara. Namun pada saat itu, dia diam-diam mundur ke belakang kerumunan. Dia memiliki firasat samar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bum bum bum. Tiba-tiba, seberkas cahaya pedang melesat keluar dari bumi, membelah tanah yang tak dapat dihancurkan itu menjadi 2. Segera setelah itu, sesosok entitas jiwa yang sangat besar perlahan-lahan muncul dari tanah. Itulah jiwa Kaisar Pembasmi Iblis. Bersamaan dengan jiwa tersebut, Chu Feng yang memegang pedang pembunuh iblis juga melayang ke langit. Entitas jiwa itu tampaknya adalah Kaisar Pembunuh Iblis. Setelah melihat wujud jiwa Kaisar Pembasmi Iblis, ekspresi Baili Sukong dan yang lainnya berubah drastis. Lagi pula, mereka semua adalah orang-orang yang berpengetahuan luas yang secara khusus telah mempelajari tokoh-tokoh dari era awal. Tidak salah lagi, itu adalah Kaisar Pembunuh Iblis. Pedang di tangan Chu Feng jelas adalah pedang pembunuh iblis. Setelah melihat pedang pembunuh iblis di tangan Chu Feng, mereka membenarkan hal tersebut. Brengsek, warisan ini sebenarnya adalah warisan Kaisar Pembasmi Iblis? Namun, ketika hal ini dikonfirmasi, Baili Sukong dan yang lainnya pun merasa sangat sedih. Meskipun Kaisar Pembunuh Iblis bukanlah salah satu orang terkuat di awal era tersebut. Namun, ini juga merupakan entitas yang sangat terkenal. Warisan yang ditinggalkannya tak diragukan lagi sangat berharga. Namun ironisnya, tepat di depan mata mereka, mereka tidak menyadarinya yang justru menguntungkan Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng menyampirkan pedang pembunuh iblis di bahunya dan mengayunkannya ke arah sekelompok dewa langit dan pendekar naga yang mengelilinginya. Jumlah orangnya cukup banyak, tapi Chu Feng datang ke sini untuk menghormati warisan Kaisar Pembasmi Iblis. Apa yang membawa Anda kemari? Mungkinkah? Apakah kau di sini untuk mati? Tingkat kultivasi Chu Feng masih berada di alam dewa sejati, tetapi tatapannya menyapu sekelompok dewa dan naga tanpa rasa takut, malah menunjukkan penghinaan. Dan kultivasi kita berakhir, sampai jumpa di kultivasi kita berikutnya di dunia novel.